Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Gadget melakukan sebuah laptop tipis dari Asus, yaitu adalah Asus ZenBook UM325S. Jadi ini adalah laptop tipis ya guys, dan benar-benar tipis banget untuk sebuah laptop portable dengan performance yang keren banget guys. Seperti apa spesifikasinya, seperti apa kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini, pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget guys. Oke guys, mari kita bahas laptop ini. Oke guys, ini dia adalah laptop Asus ZenBook UM325S, di mana laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800U series ditemani dengan grafis internalnya. Kemudian dia ini 8 core 16 thread ya guys. Terus di sini dia pakai RAM 16 GB, SSD 1 TB. Kemudian dia juga layarnya di sini ada layar 13,3 inch dengan resolusi Full HD dengan panel OLED ya guys. Terus kemudian dia juga sudah Pantone Validate 100% sRGB. Terus kemudian dia juga dilengkapi oleh Air Blaster untuk Windows Hello. Dan ini juga ada kamera webcam dengan resolusi HD, yang dimana nanti kita akan bahas untuk kualitas kamera webcamnya juga ya guys. Terus selain itu dia adalah full size keyboard dengan ada numpad di sini, dimana kita bisa tahan di sini dan dia akan keluar numpadnya guys. Itu kalian perlu ketahuin, kalian tinggal tahan aja, tahan hold untuk keluarin ataupun nutupinnya. Terus kemudian di bagian kiri dia di sini ada port HDMI, kemudian dua USB Type-C yang digunakan juga buat chargingnya juga guys. Jadi ini charger bawahnya adalah 65 watt dan kalian bisa pakai gun charger juga. Terus di sini sebelah kanan ini ada USB 3.2 dengan satu slot micro SD. Kurang lebih untuk spesifikasi yang ditawarkan oleh laptop ini seperti itu. Dan oh ya, sekedar informasi juga, beratnya ini nggak sampai 1,2 kilo guys, jadi 1,1 kiloan lah, kurang lebih ya guys. Terus ini juga dia pakai ergo lift ya guys. Di sebelah sini kalau misalnya kalian lihat, ini ketika dia diangkat, dia akan ada ergo liftnya. Itu untuk membantu sirkulasi udara dari laptop ini ya guys. Kurang lebih untuk spesifikasi dari laptop ini, kalian sudah dapat gambaran ya guys. Dan mari kita bahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini ya guys. Oke guys, untuk kelebihan pertama dari laptop ini adalah dari sisi performance yang ditawarkan oleh sebuah laptop portable ultra thin banget ini guys. Jadi ini enteng banget dan tipis banget menurut saya. Dimana dia di sini itu kita boleh lihat secara benchmark terlebih dahulu. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat secara single core, dia ini skornya sudah cukup tinggi. Mungkin kalian nggak akan terlalu lihat ya di sini. Kalau misalnya kalian lihat di sini, bahkan dia bisa mengalahkan kompetitornya yang punya 8 core 16 thread dengan yang harganya jauh lebih mahal seharusnya prosesornya ini. Kemudian kalau misalnya kalian lihat ini secara benchmark seperti itu, ini yang single core. Kalau secara multi core, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini secara multi core-nya ya guys. Jadi ini adalah multi core-nya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, dia bahkan bisa mengalahkan prosesor server. Tapi apakah memang ini oke atau tidak oke? Kita juga coba untuk sehari-hari seperti apa, dimana kita coba render nih guys. Jadi kita pakai DaVinci Resolve, jadi kita render laptop ini, menggunakan laptop ini, jadi render untuk project YouTube, dimana kita coba render, ini tes rendernya untuk video, ini video selama kurang lebih untuk 7 menit, itu bisa selesai dalam waktu 5 menit 20 detik dengan resolusi Full HD ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ini kelebihan yang menurut Review Gadget itu sangat menarik dan saya tidak pernah menemukan lag sama sekali, karena selain prosesornya yang sudah mumpuni, kemudian juga RAM-nya juga cukup lega di 16 GB dan itu enak banget untuk dipakai buat sehari-hari, buat editing foto, editing video, itu masih oke kok guys. Jadi nggak ada masalah. Dan kalian kalau misalnya buat rendering pun juga masih oke, asal saya tidak menyarankan kalian pakai resolusi di atas 4K ya guys untuk menggunakan laptop ini. Maksimal di 4K lah untuk editing video di laptop ini. Kurang lebih itu adalah kelebihan pertama yang Review Gadget temukan. Kemudian kelebihan kedua, ini yang menarik nih guys. Ini untuk pertama kalinya Review Gadget menemukan sebuah laptop yang bisa bertahan hingga 16 jam guys baterai life-nya.
dan itu luar biasa banget guys. Jadi ini karena prosesornya, pengaruh prosesor dengan layar yang OLED. Jadi layar OLED ini juga pengaruh untuk mengirit penggunaan daya baterai. Terus juga prosesornya 7 nanometer. Itu juga irit daya guys. Jadi ini kan ada 5800U series, dimana itu irit daya dan itu benar-benar oke banget guys. Ini benar-benar enak banget guys. Selain udah ringan, terus kalian punya baterai life selama 16 jam. Itu kalau misalnya kalian nggak buat rendering ya guys. Tapi kalau misalnya kalian cuma buat ketik Word, kemudian kalian juga pakai buat untuk Office itu ataupun nonton video, itu oke banget guys. Saya streaming 2 jam itu nggak sampai 15% aja nggak berkurang guys. Jadi masih panjang banget guys untuk baterai life-nya. Dan ini adalah sebuah laptop Windows yang biasanya laptop Windows itu terkenalnya itu boros baterai ya. Ini tuh bener-bener irit banget guys baterai life-nya. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi waktu charging yang ditawarkan oleh laptop ini, di mana chargernya itu hanya 65 watt guys. Jadi charger bawaannya itu pakai USB Type-C. Jadi di sini buat charging di sini itu 65 watt only. Itu dari 6%. Ini saya sudah coba tunjukkan pada kalian. Jadi dari 6% sampai ke 99% itu hanya butuh waktu kurang lebih 1,5 jam guys. Jadi itu cepet banget, awet banget, itu kombinasi yang mantap banget guys. Jadi ini udah baterainya awet, chargernya juga cepet, dan bisa pakai gun charger. Kalau misalnya kalian punya gun charger, pakai gun charger itu juga bisa. Kalau kalian mau pakai charger bawaannya dari laptopnya juga bisa. Itu kecil, compact juga kok guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi speaker dari laptop ini, di mana speaker dari laptop ini itu posisinya itu ada di bagian bawah laptop ini. Jadi dia di bagian sini itu adalah posisi speaker dari laptop ini, di mana ini sudah di tune by Harman Kardon. Jadi sudah anggapnya sudah di mix, ada di EQ sama Harman Kardon, dan itu kualitas suaranya oke, tapi dengan catatan ya guys, posisinya benar-benar di atas tempat yang memang keras supaya dia bisa mantul, karena dia posisinya di bawah. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan, tapi di satu sisi juga ada kekurangan karena posisi speakernya di bagian bawah. Tapi untuk kualitas suaranya sih menurut saya sih oke kok guys, untuk dipakai sehari-hari untuk multimedia tuh oke. Nanti kita akan coba untuk dengarkan sampel audionya juga ya guys. Terus kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi travel key dari keyboard ini itu enak banget guys. Jadi kalau misalnya kita gunakan buat ngetik itu enak banget. Terus touchpad-nya juga enak. Terus kemudian ada numpad, ini itu benar-benar berguna banget guys. Jadi ini touchpad-nya ini gede guys. Jadi gede banget, ini enak banget. Jadi bahkan 5 jari saya ini masih bisa masuk sampai 3 jari, 8 jari guys. Dan ini oke banget guys untuk secara touchpad, secara keyboard itu enak banget, meskipun secara tombol power dia nyatu sama keyboard ini ya guys. Kalau misalnya kalian lihat secara layout, dia ini tombol powernya di sini nggak ada masalah karena dia nggak pas di deltnya sini. Jadi secara ini masih nggak ada masalah. Jadi shift deltnya itu dia sejajar, tombol powernya agak kanan itu nggak ada masalah sih guys. Dan itu enak banget. Terus selanjutnya dari sisi security yang ditawarkan oleh laptop ini, dimana dia udah dilengkapi dengan Windows Hello, yang dimana itu akurasinya itu bagus banget guys. Jadi secara Windows Hello-nya itu akurasinya bagus banget karena ada sensor inframerahnya. Ya meskipun memang saya sendiri masih prefer menggunakan fingerprint ya, tapi ya di laptop ini nggak ada fingerprint, tapi adanya Windows Hello itu juga udah oke banget kok guys. Terus kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi sistem pendinginan laptop ini, dimana sistem pendinginan laptop ini tuh bagus banget guys. Jadi saya sama sekali nggak berasa ada suara fan. Kemudian juga untuk pemakaian sehari-hari itu nggak panas, itu enak banget saya buat ngetik di kasur, di di meja, itu enak banget guys. Jadi nggak ada, maksudnya nggak kerasa panas atau apapun, itu sistem pendinginannya bagus banget guys.
Terus, setelah kita berbicara mengenai kelebihan dari laptop ini, tentunya kita harus berbicara dari sisi kekurangan dari laptop ini. Di mana kekurangan yang review gadget rasakan paling pertama adalah dari sisi kualitas kamera webcam yang ditawarkan di laptop ini. Di mana kalau misalnya kondisi cahayanya cukup, itu oke-oke aja sih guys. Tapi kalau misalnya kondisi cahaya kalian tanpa lampu tambahan, cuma satu ruangan, lampu ruangan biasa, itu akan lumayan berasa sih guys untuk noise-nya. Tapi mikrofonnya bagus kok guys. Secara mikrofonnya bagus, tapi untuk secara kualitasnya menurut saya sih agak kurang ya, kalau menurut saya. Tapi setelah ini kalian akan lihat sendiri untuk sampel dari kamera webcam dari laptop ini ya guys. So oke guys, ini adalah uji coba kamera webcam dari laptop Asus ZenBook UM325S. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Dan ini posisi lampu ruangan hanya lampu kamar saja, jadi nggak ada lampu tambahan. Tapi kalau misalnya kita coba dengan perbaikin dengan ada tambahannya lampu, terus kita perbaiki dengan ada lampu lagi, itu akan jauh lebih better. Tapi ya gitu, nggak semua orang kan punya kemampuan untuk beli lampu tambahan. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai di posisi indoor, kurang lebih seperti ini ya guys, kalian bisa lihat untuk kualitasnya. Dan kurang lebih seperti ini untuk mikrofonnya, noise-nya seperti apa. Kalau menurut saya sih masih kurang maksimal ya, karena memang untuk resolusinya harusnya minimal Full HD ya sekarang ini untuk kamera webcam di laptop ya guys. Dan ini pendapat review gadget, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas dari kamera webcam laptop Asus ZenBook UM325S ini ya guys. Kekurangan kedua dari laptop ini adalah tidak adanya jack 3,5 mm baik di sisi kiri maupun di sisi kanan, di mana itu adalah sebuah kekurangan sih menurut saya. Meskipun di paket penjualannya itu sudah menyertakan konverter dari Type-C to 3,5 mm. Nah, tapi menurut saya sih akan lebih baik kalau sudah ada di laptop ini, karena laptop ini sebenarnya masih bisa ditaruhin slot jack 3,5 mm gitu loh. Sayang banget, padahal kan itu oke banget kalau misalnya sudah lengkap ya guys. Terus kemudian kekurangan selanjutnya adalah tidak adanya grafis card tambahan dari pihak ketiga, dimana itu sangat disayangkan karena laptop ini sebenarnya enak banget buat dibawa kemana-mana. Sebenarnya juga buat editing video maupun rendering video itu masih oke, tapi kalau ada grafis card tambahannya itu akan jauh lebih baik. Bahkan mungkin buat gaming juga itu akan jauh lebih baik, karena memang di laptop ini juga bisa buat main game, buat main CSGO, main Dota 2, itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ya gitu, maksudnya akan lebih maksimal ketika ada tambahan grafisnya guys. Oke guys, kurang lebih seperti itu kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini. Setelah ini kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah laptop ini worth it untuk kalian beli dan untuk siapakah laptop ini. Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari laptop Asus ZenBook ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk laptop dari Asus ZenBook ini itu sangat worth it untuk kalian beli, khususnya kalian yang memang gunakan laptop untuk portable dan kalian buat kerja, produktivitas. Ini laptop sangat-sangat mumpuni, baterai life-nya mantap banget guys. Untuk sebuah laptop Windows, ini adalah laptop terbaik baterai life-nya yang pernah review gadget temukan. Dan performance-nya juga nggak usah diragukan lagi, itu oke banget buat editing video, rendering video itu oke. Kemudian buat editing desain juga oke, kalau akurasinya juga oke, dan itu worth it banget. Nah, cuma mungkin kalau misalnya kalian mau cari laptop tipis buat main game, ini bukan pilihan kalian ya guys. Kalian bisa cek yang kemarin kita sudah sempat review, ROG Flow X13 atau Zephyrus G14, itu lebih cocok untuk buat main game. Tapi kalau untuk ini itu lebih cocok untuk kalian yang memang suka traveling, suka kerja di mana aja. Dan ini tuh worth it banget kok guys. Untuk laptop tipis, kemudian juga baterai life-nya oke, performance-nya oke. Kurang lebih seperti itu yang review gadget bisa sampaikan pada kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.